Iya, jadi yang jadi masalah di sini adalah banyak orang yang menafsirkan Alkitab tidak melihat Alkitab itu secara utuh. Yang cuma angkat ayat comot begitu aja kan? Nah, itu pun juga bukan cuma di Donditan, terjadi juga di pendeta-pendeta dalam kekristenan. Karena orang di interlinar online. Jadi kayak DP nama itu ilmu parsing. Parsing itu memang perkata. Dia beda number strong, dia beda morfologi dan sebagainya. Nah, kalau seumpamanya dia di beda parsing begitu cuma sampai di parsing DP ilmu tafsir, maka dia akan menemukan ketidaksinambungan antara satu kata dengan kata yang lain. Padahal di satu kata itu ada yang menyambungkan, disebut dengan kata sandang. Kata sandang ini kemudian kata bentuk yang memberikan dia arti antara morfologi yang satu kata dengan kata yang lain. Supaya ini tersambung, bukan kalau cuma ambil a tree memang kayu dari bahasa. Memang kayu, tapi definisi daripada a tree dengan suloh dari bahasa Yunani, bahasa asli, DP akar kata, DP ejaan fonetik itu sulon. Yang artinya definisinya ada banyak, tongkat. Jadi bukan pohon seperti yang Donditan sampaikan pohon tertanam, dia terolah karena kan kata kerja. Belum berdasarkan terjemahan bebasnya dia sendiri. Iya, makanya di situ ada tongkat, kemudian bahkan definisi terakhir dari itu penyangga kayu salib. Jadi penanda salib. Jadi definisi tentang salib ada. Nah, orang-orang ini kan haters yang budiman tuh di kekristenan. Dan kok yang paling yang kita sesali orang ini menyatakan diri dulu tuh Kristen dan dulu tuh hamba Tuhan. Permasalahannya kan ada di situ. Berarti waktu orang Kristen, orang tidak betul-betul membaca, tidak mengerti Alkitab. Makanya langsung pindah lah. Kalau orang Kristen yang betul, maksudnya ini bukan kaidahnya orang bukan cuma teolog lah, tapi kebanyakan kalau orang Kristen misalnya dia penasaran terhadap satu ayat, dia akan lihat biasanya ayat terjemahan yang lain. Nanti berapa terjemahan pun baru dia bandingkan. Tapi kalau yang cara pikirnya mereka melihat satu perbedaan, satu terjemahan Alkitab yang berbeda dengan yang lainnya, itu dijadikan ini kesalahan. Padahal sebenarnya kan harus lihat dulu beberapa terjemahan Alkitab yang lain gitu kan. Bahasa Inggris, terjemahan lama, bahasa Aryan, itu membawa kaidah ini supaya memperkaya kaidah pemahaman Kalau orang bukan cari yang ini, satu aja yang beda dong anggap itu salah. Itu ibarat kayak begini. Holy Kudus, day, hari. Padahal holiday, liburan. Begitu tuh. Maksudnya Nur cuma katakan terus jadi arti lain. Nah, padahal itu yang terjadi, ada dia punya dan itu terjadi di dalam kekristenan sendiri, bukan cuma di daerah Donditan. Maksudnya banyak pendeta-pendeta yang mungkin malas belajar, yang dorang digampangkan dengan interlinear. Langsung copot satu. Makanya kita bilang ilmu tafsir itu bukan cuma ilmu parsing. Ilmu parsing itu, parsing ayat itu dia salah satu yang memudahkan. Jadi kayak begini. Pernah ada terjemahan dorang beda tentang Yesus bilang jangan melarang anak-anak itu datang kepadaku. Dorang parsing satu-satu menimbulkan tafsiran bahwa anak-anak itu adalah anak Yesus. Karena dorang ambil satu persatu begini. Nah, dalam bahasa Yunani itu ada banyak sekali tenses. Dan dia tidak sembarang-sembarang. Bahasa Yunani dan bahasa Ibrani itu ada perbedaan. Bahasa Ibrani itu kesulitannya adalah bahasa Ibrani itu memang masih disebut sebagai salah satu bahasa kuno toh. Di peradaban memang hidup bersama-sama dengan bahasa-bahasa yang lebih kuno. Bahasa Cuneiform, pahatan paku, baru hieroglif Mesir. Sedangkan bahasa Yunani itu bahasa yang berkembang, makanya dia dekat dengan bahasa Latin, kemudian bahasa Latin dekat dengan bahasa Inggris. Dia dekat di situ. Nah kan kesalahan para dorang mualaf ini kan kayak Donditan dan sebagainya itu kan dorang berusaha. Ini permasalahannya kalau mempelajari Alkitab di tafsiran dari bawah ke atas. Dorang mesti lihat dulu dari bahasa Inggris yang paling dekat, baru dong cari. Nah kalau orang diajarkan bagaimana DP bahasa pokok dulu, bahasa Yunani, baru tafsir ke bawah. Menggali itu kan bukan dari bawah ke atas, menggali itu dari atas ke bawah.
dorang pegang yang menggali atas ke bawah, dorang belum dapat. Dari bawah ke atas. Iya dari Yang menggali, orang cuma cari-cari berbeda, sudah doa anggap itu salah gitu. Simpelnya begitu, cari ke perbedaan, ini salah kata. Sudah. Karena memang dasar motivasinya kan cari kesalahan. Kalau cari kebenaran, paling akan cari yang lebih itu. Betul, di situ yang Pak Budi Asali bilang. Alkitab itu kitab kebenaran. Jika Anda motivasinya salah, maka Anda akan menemukan jalan yang salah. Tapi kalau motivasinya Anda benar, Anda akan menemukan kebenaran.